kita orang shadow, hal itu malah tidak ada di dunia ini yang tidak didesain. Semua ada skenario-nya. Oh iya? Bahkan di CIA itu 1 tahun. Di CIA itu wajib membuat skenario lebih dari 1000 terhadap apa yang terjadi di dunia. Skenario ya, dijalaninnya belum tentu. Iya. Bahkan di CIA itu ada desk untuk Indonesia tuh ada mungkin 18 kali doktornya yang harus mendesain. Belum tentu dijalanin, tapi harus mendesain atau skenario gitu ya. Nah, jadi kita itu punya banyak skenario, tergantung kita mau apa, benefitnya mau apa. Nah, misalnya kita mau, saya misalnya mendapat mandat 2024 ini, saya mau berkuasa sampai saya mati 50 tahun lagi gitu ya. Maka musuh saya, musuh politik saya bisa dimiskinkan. Jadi contohnya misalnya kalau piramida ekonomi itu kayak gini nih, top 1%, top 3%, top 10%, kemudian akar rumput di bawahnya gitu. Itu adalah umum. Yang bagus itu kayak pensil. Jadi yang tengahnya gemuk. Yang bagus itu yang perfect gitu ya, yang perfect. Gimana caranya kita mau abadi berkuasa? Tengahnya kecil. Elitnya dinaikin, yang di bawah kasih bansos. Dikecilin di tengah. Itu by design. Tapi terjadi sekarang seperti itu loh Pak Mardhiko. Itu bukan saya ngomong. Iya, saya kok melihat kok bener yang dibilang ini. Jadi itu by design gitu. Iya. Terus kemudian masyarakat dikuasai sosial medianya, bahwa manusia itu secara psikologi ada namanya 2 plus minus 7. Jadi otak manusia itu hanya bisa menyimpan paling banyak 9, paling sedikit 5 hal berbarengan gitu. Di atas itu, di atas 9 informasi berbarengan 10, 11, 12 itu kita kebanjiran dan kita gak bisa mikir. Dan itu memang psikologinya, manusia itu gak bisa mikir berbarengan lebih dari 9 hal. Kalau di bawah mak bisa deh, mau hujan, gue belum nyetrika, ini belum ngerjain PR, itu 9. Lebih dari itu hang dia diam begini aja. Iya. Gitu ya, nanti kita tanya mak-mak di rumahnya. Iya. Jadi informasi yang kebanyakan membuat dia over information. Itu menjadi orang pertama lelah, fatigue, kemudian menjadi apatis. Saat ini menurut saya sudah apatis. Mau itu debat kayak, mau itu isinya apa, terserah, udah nggak peduli. Iya. Itu terjadi sebuah over informasi yang didesain, semua orang udah fatigue. Kita udah nggak tahu mana benar mana salah. Iya. Bener nggak? Ini informasi bener nggak sih? Ini KPK begini bener nggak sih? Ini pemerintah ngomong ini bener nggak sih? Ini 01 ngomong ini bener nggak sih? Ustadz ngomong ini bener nggak sih? Gue udah nggak ngerti saat ini. Masyarakat banyak kebingungan saat ini. Nah, over information itu, kefatikan itu, keapatisan itu by design. Nggak bisa ujuk-ujuk. Iya. Ya kan kalau kita mau nyetel itu kosong informasi juga bisa. Kita penuhin informasi juga bisa kan? Gitu. Jadi mengontrol sebuah negara, mengontrol sebuah wilayah, itu adalah taktik perang. Dan itu hal biasa di akademi militer, hal itu biasa. Perang itu kan bukan bedil-bedilan. Iya. Ada 9 atau 7 macam perang. Ada military war, ada economic warfare, ada informational warfare, ada psychological warfare, ada trade war dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kita cuma tahu perang itu adalah bedil-bedilan, ya kita losing sight. Karena sekarang perang informasi, kita udah overflow gitu ya. Terus dan lain sebagainya. Jadi saya pikir tadi berhubungan sehubungan dengan pertanyaan tadi, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa didesain. Ya, serem sekali saya mendengarnya itu. Kalau sesuatu bisa didesain, sesuatu bisa di counter. Pasti ada obatnya. Iya. Gitu. Cuman gue belum dapat mandat aja. Wah, menarik sekali itu Pak Mardhiko. Dan saya teringat Pak Mardhiko, 2014 itu KPK itu lembaga pemberantasan korupsi yang sangat dipercaya masyarakat dan luar biasa. Kemudian awal mula untuk membuat masyarakat itu kemudian mempertanyakan, itu dibuatlah isu soal radikalisme, Talibanisme dan macam-macam lah itu yang diomongin. Kami pun waktu itu di KPK berpikir, ini isu apa sih? Gak penting banget. Dan kita sangat yakin bahwa gak akan ada orang yang peduli. Ternyata beberapa tahun kemudian isu itu dianggap kebenaran dan banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Yang kemakan isu itu juga banyak.
Jadi seperti itu juga mestinya by design ya. Kita lihat bahwa provokasi adalah mengajak dan bergerak. Oke. Agitasi itu mengajak. Jadi pertama tuh di agitasi. Agitasi itu ngajak. Dia belum bergerak. Yeah. Provokasi itu mengajak dan bergerak. Terakhir adalah changing. Terakhir adalah propaganda. Propaganda itu changing mindset. Yeah. Jadi ini sebuah serial agitasi, provokasi, propaganda. Itu kita hafal. Ini agitasi, ini provokasi, ini propaganda. Gitu. Ini sebuah serial. Ini orang makan sekolah. Begini ini makan sekolah. Si buzzer ngomong ini. Walaupun sekarang buzzer ada di oposisi ya. Kemakan lu. Bodoh sih lo jadi buzzer gitu kan. Iya. Jadi mereka didesain ngomongnya ini. Itu semua ada polanya. Ada polanya, ada yang ngatur ya. Ada ngatur. Iya. Bahkan dulu Amerika tuh menganggap bahwa mereka harus punya musuh. Mereka enemy centric approach. Negaranya tuh harus punya musuh. Oke. Gitu. Karena kalau punya musuh, dia punya defense mechanism. Jadi bersatu ya. Bersatu. Orangnya. Terus defense mechanism artinya dia bisa ekonomi bisa bergerak. Oke. Jadi saya makanya nggak setuju dengan Indonesia yang nggak jelas musuhnya siapa gitu ya. Iya. Jadi dia harus ada musuh. Jadi pertama dia menciptakan musuh yang namanya komunisme. Begitu komunisme tidak ada, tepatnya tahun 91-an ketika tembok Berlin jatuh, ini Soviet bubar dan lain sebagainya, mereka harus punya musuh. Mereka mengambil Islam sebagai musuh. Islam. Jadi mereka menciptakan ideologi-ideologi, bahkan kelompok-kelompok tertentu tuh ideologinya diselip-selipkan. Oke. Itu ada sekolah dokter-dokter yang menciptakan ideologi ini perang sama ini diciptakan ideologi. Terus mereka baru sadar bahwa ternyata Islam itu cair. Mereka sekarang ubah lagi Tiongkok enemy-nya, tapi mereka sudah ngerusak umat Islam ini. Iya. Sudah ngerusak. Nah, jadi sewaktu menciptakan kata toleran, benar nggak? Iya. Intoleran, kadrun, itu by design bahwa ini akan dikornerkan, diarabkan, benar nggak? Digamiskan, dikornerkan, dibuat love and hate. Yang benar ini, yang benci di sini, benar nggak? Iya. Itu by design supaya ada enemy. Gitu. Iya. Tapi sekarang udah nggak dipakai, tapi keburu rusak, bener nggak? Itu kan sebenarnya dipakai kemarin. Iya. Ini sebenarnya residunya itu yang saya bilang kacau nih pejabat yang memanfaatkan itu. Saya pikir, aduh. Sekarang sebenarnya jujur, kalau boleh saya lihat setahun terakhir bahkan tidak dipakai. Oke. Bener nggak ada kan? Iya. Tapi residunya masih ada. Sama seperti Amerika sudah nggak nengok lagi ke dunia Arab, udah nggak musuhan lagi sama Islam. Dia udah musuhnya Tiongkok, common enemy dia ke Tiongkok, sentriknya dia ke Tiongkok gitu ya. Tapi kan keburu berantakan. Kita udah nggak percaya sama Islam. Betul. Si Asuni aja masih berantem, sama-sama nyembah Allah. Bilang ini salah, ini benar, dan terus diperangin. Iya. Perang itu emang diciptakan untuk benefit sebenarnya, benefit ekonomi. Tapi begitu ini udah dia tinggalin, ini masih perang aja, bener nggak? Itu yang saya bilang, ini harus ada wake up call. Nasional ini harus dibangun kesadaran bersama. Iya. Bahwa itu semua kita tuh sudah dirusak, yuk kita benerin. Nah ini yang saya berharap dari podcast ini, kesadaran itu muncul. Bahwa kita ini sudah berantem satu sama lain ini, dipersepsikan Timur Tengah, dipersepsikan Arab, dipersepsikan kebinekaan lah gitu ya. Kemarin ada cebong, ada kampret, sekarang digabung jadi kecepret gitu ya. Wah, tapi sekarang udah selesai, artinya nggak dipakai, artinya udah selesai. Tapi damage already done, itu yang saya bilang sama teman-teman. Residu itu kebawa terutama ke 01 gitu ya. Kebencian itu karena dia kan ditekan terus kan, menggabung ke 01, berharap 01 menjadi solusi. Akhirnya yang tadinya ini adalah politik kok jadi emosional di bawah sini. Jadi saya pikir ini, waduh, ini kok bawa ke jadi politik. Politik ini jadi sangat sensitif. Iya. Politik ini lebih parah daripada tespek. Oh, gimana tuh? Sangat sensitif. Oh iya. Saya pikir jadi kadang-kadang kalau kita ngomong tuh, wah semua orang tuh udah kayak ini kalau 02 pas menang pasti curang, bener nggak? Iya. Saya pikir kok bisa apatis begitu. Terus kalau 01 menang juga pasti curang kan? Semua karena nggak mungkin menang satu putaran,
pasti 2 putaran. Kalau saya pikir gila nih segitu parahnya yang ada di murka orang-orang ini. Padahal saya bilang saya mau nanya nih teman-teman yang di rumah nih, saya mau nanya. Kalau 03 sama 01, 03 sama 02 masuk babak kedua, 01 kalah. Sakit hati nggak kalian? Iya. Pertanyaannya kan udah nggak ada Mas Anies. Nasdem kemana? Ke 02 atau ke 03? Gue nanya nih. Iya. PKS kemana? Ke 02 atau ke 03? Gue nanya nih. Iya. Lo hina bisa-bisan, sekarang dia gabung. Di mana sih lo? Iya. Ini kan itu realistik loh. Iya. Karena udah nggak ada figur Mas Anies lagi. Ini saya ngomong aja. Oh nggak mungkin 01 kalah. Ya sudah, bener nggak? Yang ada terus ngotot-ngototan, gue bisa dibunuh nih saya pikir gitu. Hanya karena sebuah politik yang kita harus sadarkan bahwa politik tuh nggak ngerubah apa-apa, gitu loh. Bernegara tuh ada 7, Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya. Politik tuh cuma 1/7 pilar, bener nggak? Iya. Nah, sosial budaya segala macam, korupsi itu pilar mana? Dipikirin juga enggak nih? Iya kan? Nah ini kita mau ngingetin bahwa jangan terlalu berpolitik. Jangan sampai 80% hidup kita politik gitu loh. Ya, tapi kan gini Pak Mardi. Politik itu kan ujungnya dia buat kebijakan. Dia bikin regulasi, dia menentukan arah dan lain-lain. Jadi kalau kemudian politik justru malah dijauhi, apa enggak malah disepertujuhkan. Bukan 80%. Jadi pilar bernegara itu 7. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Pol itu cuma 1/7. Iya. Kalau sekarang tuh 80% isinya politik, bener nggak? Semua dibahas soal politiknya. Seakan-akan harus berpolitik, berpolitik, ngerubah nasib harus berpolitik. Enggak Pak. Atau jangan-jangan itu bagian dari tadi yang skenario-skenario tadi? Saya merasa ini adalah dosa dari reformasi. Jadi bagi saya reformasi terima kasih sudah menumbangkan Orde Baru. Tapi reformasi harus diselesaikan sekarang, nggak bisa dilanjutin lagi karena tugasnya dia merubuhkan Orde Baru. Tapi ke depan banyak hal yang rusak gara-gara reformasi. Jadi saya bilang oke, kita kayaknya harus punya konsep baru nih ke depan. Bernegaranya harus punya konsep baru. Udah selesai nih. Gitu. Jadi gara-gara diubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002, efek dari reformasi, sehingga ada hal yang salah satunya hilang GBHN. Garis besar haluan negara yang ada setiap tahun cuma nutupin, habisin anggaran. Nggak ada garis mau kemana nih negara ini. Tapi kan ada ini rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Tidak di dalam. Tapi nggak dalam GBHN. Tidak dalam Undang-Undang Dasar, adanya di peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu harusnya ada di dasarnya. Terus hilangnya TNI Polri dari parlemen. Ada 1 juta saudara kita yang tidak bisa memilih. Tapi tidak ada wakilnya di parlemen. Ya terang aja dia ngambil jalan kedua untuk cari uang di kantongnya. Maaf ngomong nih, kita harus, kalau dia ada akses, dia mungkin nggak segini gila, bener nggak? Dalam tanda petik. Betul ya? Ini kalau ngomong politik aku juga bingung sebenarnya. Gitu. Pak Mardigu, gini. Yang terkait dengan tadi Pak Mardigu cerita terkait dengan bahwa adanya seperti yang diatur ya atau beberapa by design. Jadi kalau kita lihat itu bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau bahkan negara dari luar ya, dari negara lain gitu ya. Bisa, betul. Terus kita kan punya intelijen. Terus seandainya memang ternyata ada terjadi kerusakan segala macam, intelijen kita kan mestinya bisa mendeteksi yang seperti dikatakan Pak Mardigu tadi. Itu apa yang bisa terjadi? Jadi jangan samakan intelijen kita sebelum tahun 2000 dan intelijen sekarang. Bedanya apa tuh? Fungsi 6 intelijen mungkin cuma 2. Salah satu cuma spying atau mata-mata lah, spying. Spy sama wartawan bagusan wartawan daripada kemampuan intelijen, benar nggak? Gitu? Ya, kemampuan infiltrasi, eksekusi dan lain sebagainya semua dihilangkan. Jadi kita itu dunia intelijen itu kalau dalam bahasa akademinya adalah first line of defense. First line of defense. Saya ulangi lagi. Garis depan pertahanan. Tentara adalah pertahanan. Polisi adalah keamanan. Tentara eradicate threat, meniadakan ancaman. Polisi mempidanakan ancaman. Ini harus dibedakan. Jadi pertahanan,
eradicate threat, meniadakan ancaman. First line of defense adalah intelijen. Intelijen itu wilayah militer. By sense. Iya. Jadi kalau polisi ada di sana agak kurang pas. Ngapunten ya. Iya. Karena sense-nya yang berbeda. Polisi itu friendly approach. Oke. Tentara itu semua orang musuh. Dunianya sudah beda. Yang satu pertahanan, yang satu keamanan. Iya. Jadi sewaktu dipegang oleh yang kurang sense-nya, itu ibarat kalau kita punya rumah di pinggir hutan, kita harus punya anjing yang pengendusnya tajam, sangar, herder lah, bener nggak? Iya. Kalau sekarang ini begitu keluar, ini anjing apa kucing? Ini hanya ilustrasi. Jadi sense-nya dia nggak dapet, sense-nya nggak dapet. Bukan salah benar, itu bisa dilatih. Jadi saat ini banyak sekali yang waktu foreign atau infiltrasi dari luar, sense-nya kurang dapat. Tapi kalau dari dalam dia dapat, urusin politik, ngurusin itu dia dapat. Tapi sense dari luar nggak dapat. Itu yang kita harus ingatkan bahwa itunya harus ditambah, gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Temen gue semua soalnya. Iya. Terus dengan adanya situasi seperti sekarang, kalau kita lihat tentunya permasalahan bangsa ini. Dari perspektif yang intelijen dan politik saya awam ya, saya kurang memahami. Tapi saya bisa melihat dari perspektif yang lain, problem utamanya kan praktek-praktek korupsi yang terjadi di mana-mana. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat, bisa dibayangkan kalau kebijakannya itu sudah korup, orang membuat kebijakan itu konflik of interest atau kebijakannya karena disuap, pasti kebijakannya nggak untuk kepentingan masyarakat dengan negara. Kita melihat masalah di sumber daya alam, masalah di tata kelola, masalah di perekonomian, industri, itu problemnya banyak semua. Terus apa yang mesti dilakukan mestinya? Sangat paham. Ini harusnya gue yang jadi di debat capres kali ya. Ini pertanyaannya udah levelnya, udah level panelis yang level nasional dan internasional nih. Kita tahu korupsi itu adalah karena banyak yang korupsi itu kan ada 3 level ya. Jadi ini versi saya sih. Versi yang ban putih itu main anggaran. Jadi itu versi goblok gitu. Jadi kalian pejabat kalau korupsi main anggaran lu goblok. Bener gak? Itu ngomong apa adanya, bener gak? Iya. Nah versi yang lebih makrifat sedikit, lebih tinggi sedikit, itu main merubah kebijakan. Gitu. Agak suci sedikit kalian karena anggarannya. Berarti sekarang sudah banyak yang pintar karena banyak yang terjadi sekarang. Nah gitu. Nah ada yang paling tinggi. Kursi yang paling tinggi itu adalah transaksinya cross border di luar negeri. Nah itu lebih makrifat lagi, nggak ada jejak di Indonesia, benar ya? Jadi udah kebijakannya diubah, mainnya di luar negeri. Jadi dengan demikian anggaran harusnya aman, benar ya? Kalau pada Pak Rifat semua ini korupsinya di luar negeri semua, jadi anggaran udah nggak ini yang level coro-coro udah nggak pernah korupsi semua. Kebijakan juga nggak kebaca, tapi kebijakan di luar negeri udah. Nah itu yang saya harap. Tapi faktanya sekarang ini kebijakan nggak main, malah anggaran yang dimainkan. Anggap sekarang anggaran banyak. Jadi nomor 1 memang kita harus menyedikitkan pejabat, menyedikitkan. Jadi sekarang ini terlalu banyak jabatan, terlalu berlapis-lapis. Disitulah letak korupsi. Jadi kalau ini diperpendek, dipersingkat. Contoh. Kita tuh di Indonesia punya 44 badan menteri dan sejajar menteri, benar nggak? Itu lembaga terbesar di dunia. Spanyol tuh cuma 22 nggak salah. Kementerian itu. Gabungin aja semua, pendekin. Jadi eselon tuh jangan panjang-panjang. Itu nomor 1. Kemudian saya adalah orang yang paling anti BUMN di bawah kementerian. Kenapa? Karena hanya negara komunis yang kayak gitu. Yang lain tidak di bawah kementerian. Jadi ingat, kementerian adalah regulator. BUMN adalah operator. Kalau dia operator dan regulator jadi satu, ya siapa yang menang sama dia? Tapi kan sebetulnya kalau kita lihat mestinya
BUMN itu kan menyelenggarakan yang tidak diminati oleh swasta. Betul. Jadi harusnya jangan di bawah kementerian. Iya. Temasek, Kasana Singapura, di Malaysia, Temasek di Singapura itu BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Buat aja Indonesia Incorporated, bener-bener independen, tidak di bawah kementerian. Jadi dia benar-benar kalau buat salah dikamplangi beneran. Tapi ini berlindung di bawah kementerian. Kementerian bukan BUMN-nya dibubarin, tapi kementeriannya yang buka pintu selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Karena kementerian jadi birokrasi. Betul. Benar nggak? Betul. Itu yang ditiadakan. Jadi regulasi tetap di kementerian. Operatornya di BUMN dan dia tidak di bawah satu lembaga sini. Bubarin aja tuh. Nah sehingga kalau ini berdiri tidak di, ini ada 800 perusahaan dengan cucu-cucunya BUMN itu akan yang tidak perform, tutup aja. Terus jadi yang sama, jadinya, yang sama dikecilin, sehingga yang tadinya 800 mungkin tinggal 50 kali, gitu holdingnya. Ini menyedikitkan, isinya kan, maaf ngomong, BUMN itu kan tidak profesional sekali di dalamnya. Dan korupsi terbesar di mana kalau boleh jujur? Potong itu semua, jalur-jalur itu yang dipotong. Jadi pejabat tadi memperpendek, kemudian BUMN ini dipersingkat. Hal seperti itu udah diusulkan lama. Tapi kan ini perlu biji nih, nyali ya, bukan biji. Gitu. Nah itu kalau kita lakukan, selesai negara ini. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, bahkan dari PPATK PPATK mengatakan bahwa dari proyek strategis nasional itu 36% itu uangnya mengalir kepada politisi dan ASN. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi, kebanyakan kan proyek strategis nasional dikerjakan BUMN. Udah kebaca kan? Iya kan? Jadi perusahaan boleh rugi, tapi di root BUMN rumahnya ganti. Tantiemnya bisa gede. Ya Allah, ini perusahaan rugi kok tantiemnya gede. Perusahaan rugi, PLN rugi, tantiemnya bisa gede. Pas kita lihat pembukuannya, loh, subsidi dimasukin sebagai pendapatan ya? Ini ada jagoannya KPK. Saya banyak monitor soal itu. Subsidi masuk pendapatan, ya terang aja plus ada tanti yang lu dapat bagi untung. Gue juga bisa dagang begini, bener nggak? Itu contoh ya. Jadi pembukuannya dibenerin langsung tidak korupsi. Pinter dia. Harusnya gue yang jabat, gue nggak dapet, jadi gue bunyi dah. Dan memang kalau kita lihat Pak Mardigu, memang problemnya itu banyak sekali lah. Kalau sekarang dengan situasi yang banyak tadi, prioritas untuk kalau dalam perspektif saya tadi kalau tadi Pak Mardigu sampaikan dari perspektif politik dan intelijen, tentunya banyak hal yang Pak Mardigu sampaikan tadi. Tapi kalau dalam perspektif pemberantasan korupsi, menurut Pak Mardigu, yang ideal itu mestinya ngapain dilakukan untuk perbaikan yang dalam tempo waktu yang singkat dulu nih. Walaupun kita juga punya waktu yang panjang untuk berikutnya kan. Apa yang mesti dilakukan? Ada dua tadi saya bilang. Memperpendek jabatan, memperkecil ruang pejabat. Jadi contoh. Kementerian Tenaga Kerja. Itu kementerian kan? Sama Kementerian Pendidikan. Itu seakan-akan tidak nyambung. Karena lulusan pendidikan itu tidak bisa diserap sama Kementerian Tenaga Kerja. Karena tenaga kerja tidak mengkoordinasi dirinya dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan pendidikan. Itu contohnya. Nah, tutup aja tuh Kementerian Tenaga Kerja menjadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Sehingga dia terkoordinasi gitu ya. Misalnya lagi Menteri Sosial tutup aja. Karena Departemen Sosial Kementerian itu tidak di bawah Pemda aja. Jadi banyak yang kita sederhanakan. Supaya nggak ada bansos masuk gua. Disederhanakan. Jadi kalau apa-apa di kementerian itu banyak. Jadi Menteri Peranan Wanita. Gabungin aja sama Menteri Pemuda gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa rapet-rapetin, kecil-kecilin, desa tertinggal, digabung-gabungin itu menjadi slim. Terus juga eselon tuh menjadi perpendek. Tadi terus sama BUMN tutup itu semua jadi ini udah mengecil. Dan who-nya, yang penting kan who-nya bukan what-nya. What-nya kita udah tahu. Who-nya memang kita harus seleksi dan ini harus terbuka. Fit proper testnya nggak bisa hanya DPR yang menyidang. Harus ada lembaga independen baru
yang melakukan fit proper terhadap orang-orang yang mau menjabat di sini tadi. Gitu, itu harus ada second atau third opinion. Nah, kita bikin dah lembaga apa gitu yang isinya orang-orang integrity tadi atau elders bapak bangsa tadi yang kayak dia pantas nih jadi dirut BNI, dia pantas nih jadi pejabat gitu ya pejabat siapapun yang jadi 01, 02, 03 itu kayak mesin. Ada orang untuk ini nggak? Ada orang untuk ini nggak? Tinggal gitu-gituin aja. Tapi itu masih mimpi itu. Mudah-mudahan. Tapi konsep ini harus diomongin lah. Iya. Tapi kan gini Pak Mardhiko. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau melihat dari permasalahan hari ini, tentunya tadi yang Pak Mardhiko sampaikan kan harus ada kebijakan terkait dengan itu. Betul. Problemnya sekarang ini pejabat-pejabat itu masih dipilih dalam proses pemilihan yang biaya tinggi lah gitu ya. Iya benar. Jadi problemnya adalah bagaimana mungkin mereka yang mengeluarkan uang untuk kepentingan politik tadi untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian dihadapkan dengan diharapkan untuk membuat kebijakan yang bisa seperti tadi, kan agak ini Pak. Kita saat ini memang yang berjalan adalah yang kita harapkan next yang berjalan adalah street justice atau social validation. Jadi saya berharap podcast seperti inilah yang untuk membangun kesadaran itu diperbanyak. Sehingga kalau kesadaran itu menjadi kolektif belief, kan sekarang masih individual belief, masih 1, 2, 3. Kalau kita terus mengulang kan dari individual belief menjadi kolektif belief, menjadi mimpi bersama. Nah mimpi bersama tuh nanti jadi gerakan. Jadi jangan pernah berhenti kita untuk menyatakan kebenaran. Terus aja walaupun gak didengar saat ini, tapi ulang-ulangin aja, bener gak? Semangat aja terus gitu loh. Saya kadang-kadang turun naik kayak bisa gak ini gue udah 9 tahun gue kenceng terus. Tapi saya pikir selama kita mengerjakannya itu karena untuk negara, gak ada interest pribadi. Saya pikir banyak kok yang nanti akan bergerak. Sabar aja, memang satu hal yang kita gak bisa milikin. Time atau waktu. Itu Kanjeng Gusti Allah yang punya. Udah kita punya semangat aja. Yang penting kita berbuat ya dan tersemangat untuk terus-menerus melakukannya. Walaupun di hari ini kadang-kala kita menjadi bingung karena masyarakat juga nggak ngerti. Ketika kita ngomong kebenaran, dianggapnya ini yang salah gitu kan. Orang yang berbuat salah dianggap itu yang benar. Betul. Terima kasih Pak Mardhiko.